Lalu Allah berfirman lagi, nah, watlu alaihim na'ababna adama bil haq. Allah memerintahkan kepada Musa, Musa, bacakan pada mereka itu suatu cerita, yaitu ceritanya kedua anak Adam. Nah, justru Musa diperintah oleh Allah menasihati orang-orang kaumnya yang membangkang itu dengan ceritanya anak Adam, yaitu dua anaknya, yaitu antara Qabil dan Habil. Makanya perintahnya watlu alaihim naba'abna adama bil haq. Ceritakanlah kepada mereka itu cerita tentang dua anak Nabi Adam dengan sebenarnya. Ceritakan yang benar-benar, dan peristiwa itu memang benar, perlu untuk diambil pelajaran gitu. Itu qarraba qurbanan fatukub bila min akadima walam yutaqabbal minal akhar. Yaitu ceritanya begini. Anak Adam dua itu namanya Qabil dan Habil. Nah, itu pada waktu itu berlaku hukum kawin itu secara silang. Kebetulan kalau istri Ibrahim punya anak itu kembarnya laki-laki dan perempuan, ya gitu. Kebetulan Qabil, anak yang nomor 1 itu lahir dengan pasangan saudara perempuan yang cantik gitu ceritanya. Lalu sedang Habil itu adiknya lahir dengan pasangan saudara perempuannya yang tidak baik. Lalu berlaku hukum silang. Kalau kawin mestinya Qabil itu ngawini pasangan Habil dan Habil mengawini pasangan Qabil. Nah, begitu. Nah, dengan cara begitu itu Qabil tidak mau. Masa pasanganku cantik kok aku harus dipasangkan dengan yang tidak cantik? Lah begitu, merotes, dia tidak mau itu. Terus apa yang terjadi? Yaitu untuk memutuskan perkara itu, lalu Allah melalui Ibrahim memerintahkan doanya itu untuk melakukan berkorban. Nah, untuk membuktikan siapa nanti yang diridhoi oleh Allah untuk ngawinan yang cantik itu. Pak, Didi Ibrahim, Pak Adam, Pak. Adam, oh iya salah ya. Di balik ini siking niku salah ya. Adam iya. Dan dibacakannya kepada Muhammad, Pak, pada Nabi Musa. Oh iya salah ya kan ya. Nggih, wa lu niki mal. Ya nabinya Adam anak Adam. Saya. Tidak apa-apa hilang ya. Nggih. Kalian ya watul ya. Watul nggih. Watlu alaihim naba abna Adam bil haq idza qarraba qurbanan fatukubbila min ahidihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacalah Musa ya tentang berita anak Adam yang dua itu, yaitu anak Adam dua itu yaitu Qabil dan Habil. Ceritakan dengan sebenarnya, dan itu memang cerita benar, itu kenyataan itu. Nah, ini peristiwanya apa yang perlu diceritakan itu? Ini loh ceritanya. Pada waktu itu Adam itu kalau punya anak selalu kembar. Kebetulan anak pertama itu Qabil punya kembaran anak perempuan yang cantik, sedang Habil anak kedua punya pasangan saudara perempuan yang tidak cantik. Nah, berlaku hukum bahwa kalau kawin itu harus berlaku secara silang. Jadi pasangannya Adam harus kawin dengan pasangan Habil, pasangan Habil harus kawin dengan pasangan Adam. Pasangan Qabil, bukan Adam. Oleh karena itu Qabil menolak itu aturan seperti itu. Lama, makanya lalu diperintahkan berdua untuk melaksanakan korban, ya gitu. Makanya itu qarraba qurbanan. Maka akhirnya keduanya melaksanakan korban. Qabil dan Habil itu. Qabil itu yang dipakai korban yaitu ya tanaman-tanaman yang sudah layu yang mau disembahkan itu. Sedang Habil itu mengorbankan domba, ya gitu. Nah, ceritanya itu
Yang salah satu yang korbannya Habil itu diterima, sedang yang Qabil tidak terima, begitu. Pada waktu itu entah itu caranya bagaimana, lalu dimakan api, disambar api, lalu yang dombanya itu hilang, tapi kalau yang tumbuh-tumbuhan dala itu tetap saja tidak hilang, dalamnya tidak dimakan oleh api tadi. Ini membuktikan bahwa yang diterima itu korbannya Habil, begitulah. Lalu kalau keadaan seperti itu, lalu Qabil tidak terima, lalu berkata kepada adiknya itu, qala la'atulanaka, sungguh aku akan bunuh kamu, ya Habil. Ya karena tadi sudah dikalahkan itu tadi, kan berarti kan pasangan Qabil kan harus kawin dengan Habil. Nah, tidak terima Qabil, lalu dia mau memuaskan perasaannya dengan cara melakukan membunuh adiknya itu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu Habil menjawab, sesungguhnya yang terima korbannya oleh Allah itu hanya korbannya orang yang takwa. Itu jawaban Habil begitu. Lalu Habil masih meneruskan perkataannya, laim basatta ilayya yadaka lataqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika. Kalau kamu, kakakku Qabil, kalau kamu memang akan mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku, jadi kalau kamu tanganmu akan pokoknya untuk menangkap kami itu akan membunuh kami, gampangnya begitu. Aku tidak akan balas, aku tidak akan mengulurkan tanganmu untuk membunuh kamu, tidak. Jadi aku tidak akan mengulurkan tanganmu kepadamu li'aqtulaka, untuk membunuh kamu. Jadi pada waktu dulu itu berlaku hukum seperti itu loh. Kalau sekarang kan orang saling perang, satu sama lain saling melawan, ya siapa yang menang kan menang, yang kalah kan mati. Kalau dulu nggak gitu itu. Gitu. Adanya mah dibunuh ya biar saja, tidak melawan. Ya sudah bunuhlah, kalau memang begitu ya bunuh aku, ya gitu. Karena apa dia mengatakan? Ini akhafullaha rabbal alamin, sebab aku ini takut pada Allah yang menjadi pencipta alam semesta ini. Ini uridu antabu'a bi ithmi wa ithmik. Aku beringinan kalau begitu caranya. Aku ingin kamu nanti kembali pada Allah besok di akhir itu dengan membawa dosa karena kamu membunuh aku dan dosamu sendiri. Ya bawalah itu dosamu karena membunuh aku dan kamu ya juga punya dosa sendiri. Bawa aja kembali Allah nanti. Bagaimana Allah akan menjawab kamu seperti yang bawa dosa itu. Fatakuna min ashabin nar. Nah, kalau kamu sudah kembali dengan bawa dosaku dan dosamu sendiri itu, maka kamu itu akan jadi penghuni neraka. Itu ucapan Habil. Nah, ini Allah menjelaskan, wadzalika jazaa'udz dzalimin. Nah, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berlaku zalim tadi. Ya tadi karena dia kalah dalam berebut istri, ya tapi akhirnya dia membunuh adiknya sendiri, itu zalim itu. Makanya mereka itu orang yang macam itu, ya Qabil itu diancam masuk neraka gitu. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maka membisiki ya hawa nafsunya Qabil itu supaya dirinya itu dibisiki untuk apa? Untuk membunuh saudaranya. Tadi di atas tadi kan baru omongannya, tapi sekarang dilakukan itu. Qabil dibisiki oleh hawa nafsunya untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka dibunuhlah saudaranya. Habil tadi dibunuh, mati. Fasbaqa minal khosirin. Lah setelah membunuh itulah Qabil itu sudah termasuk orang yang rugi. Nah, itulah itu peristiwa seperti itu. Sudah terjadi pembunuhan terhadap adiknya. Lalu apa peristiwa berikutnya? Fa ba'atsallahu ghuraban yabakhatsu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Maka Allah mengutus dua burung gagak, ya ada burung gagak dua
terbang lalu mendekati tempatnya Qabil yang bunuh saudaranya tadi itu. Kebetulan gagaknya itu lalu ya mengais-ais dengan kakinya, lalu terjadilah lubang di tanah itu. Lalu diperlihatkan kepada Qabil, yaitu untuk ngajari Qabil bagaimana mengubur orang yang mati itu kan begitu. Nah, burung gagak tadi akhirnya setelah berperang gitu ya, duel, burung gagaknya itu satu mati, lalu yang satu membuat kubangan, lalu gagaknya yang mati itu dikubur situ. Lah itu diperlihatkan pada Qabil supaya Qabil tahu caranya bagaimana mengurusi saudara yang sudah mati tadi. Ini makanya kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana memberitahukan, Allah memberitahukan kepada Qabil bagaimana cara mengubur jasad orang mati yang saudaranya tadi itu. Lalu setelah melihat peristiwa itu, Qabil mengatakan, ya wailata azastu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Wah, celaka aku, itu katanya Qabil. Celaka aku. Bagaimana supaya aku bisa meniru gagak itu seperti itu, aku bisa ngubur saudaraku jasadku ini. Nah, setelah tahu itu diajari oleh gagak itu, akhirnya adiknya ya dikubur gitulah. Itulah manusia pertama di dunia, Habil itu, orang yang mati yang dikubur seperti itu. Pas baka minan nadimin, maka jadilah Qabil itu menjadi orang yang rugi.